Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah ngantuk belum, Bu? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amin amma ba'd. Tadi madep sono, karang madep sini. Halo. Saya dari tadi kikuk, Ibu. Disiapin kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak, bener udah. Saya bilang, Bu, saya kesini sering. Cuma ngapa baru ketemu yang cakep-cakep begini semua. Alhamdulillah. Ini acara tawakufan sementara, pengajian rutinan bapak-bapak setiap malam minggu. Alhamdulillah saya dikabarin sama Ustadz Likun. Kapan Tat? 3 hari lalu ada ya? 4 hari lalu saya dikabarin Ibu. Kebetulan Allah izinin untuk nyampe sini bisa silaturahmi sama ibu-ibu semua, sama bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Cuman waktunya sampai jam 10. Bu, jangan komplain sama saya, komplain sama panitia. Ustadz sampai jam 10 doang. Ibu tahu saya nyampe sini jam berapa? Saya nyampe sini sebelum maghrib, ibu belum ngumpul, saya udah nyampe. Makanya ibu masih segar, saya udah lungse. Saya salah ngelihat jadwal tadi. Biasanya pengajian habis maghrib, saya berangkat biasanya jam 5, jadi imam maghrib. Di tengah jalan saya ngobrol sama Ustadz Akbar. Coba lihat jadwal ceramahnya jam berapa, habis isya Ustadz, udah di tengah jalan. Sebelum maghrib nongkrong di tukang mie ayam depan sampai nungguin azan maghrib. Saya bilang apa ceramahnya lama amat ini. Nanya ke Ustadz Likun, Ustadz saya naik jam berapa? Jam 8.50 Ustadz. Kata Ustadz jam 8.5. Nyampe lah saya kesini jam 8.30. Sekarang udah 9.3. Diundur lagi aja. Alhamdulillah. Saya senang ceramahnya jadi sebentar. Mau lama mau sebentar, amplopnya udah dilem. Alhamdulillah. Acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM kita lagi ke Lombok. Ustadz Likun, ustadz-ustadz yang lainnya, ustadzah-ustadzah, hujjajah-hujjajah, para haji, semuanya yang hadir di sini barokah dunia akhirat.
pulang dari pengajian ini, Isra Mi'raj ini, pulang utangnya lunas. Utangnya lunas. Tuh di sini pelan amat sih ngomong utangnya lunas, padahal gak punya utang. Biasanya saya kalau doain begitu, orang-orang utangnya lunas, aman. Biasanya kenceng. Yang paling kenceng, yang paling banyak. Mudah-mudahan pulang barokah semuanya. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sampai ini kita malam hadir ke sini semua tidak lain dan tidak bukan kulantaran nikmat dari Allah Subhanahu. Pertama, nikmat Islam. Kedua, nikmat iman. Yang ketiga, nikmat sehat wal afiyah. Sehingga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke sini, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, semangat apa enggak ke pengajian? Udah ketahuan enggak dijawab juga, ngapa? Bedaknya tebel-tebel benar. Coba kalau di rumah daster bolong lagi. Benar enggak, Bu? Bu. Alhamdulillah. Jadi ternyata acara seperti ini itu bikin kita semangat semuanya. Yang masak semangat, yang hadir semangat. Tapi kalau ada makanan, coba Bu, ada pengajian kagak dikasih makan, datang lagi mual Bu. Ayo. Tapi ternyata perkumpulan-perkumpulan seperti ini itu yang menjadi ciri khas orang Indonesia. Kenapa? Saya 4 tahun kuliah di luar negeri, saya 4 tahun kuliah di Maroko, enggak ada acara Isra Mi'raj, enggak ada. Enggak ada acara Muludan, kagak ada. Enggak ada acara Nisfu Sa'ban, enggak ada. Enggak ada semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki adat budaya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita zaman dulu ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bu, Islam datang ke Indonesia enggak gampang. Caranya pertama lewat perdagangan, sampai akhirnya muncullah ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Melihat orang-orang Indonesia itu mayoritasnya agama Hindu dan Buddha, maka didekati secara apa? Sosial, pelan-pelan. Enggak langsung nyuruh dia sholat, enggak langsung dakwah secara keras, tapi pelan-pelan. Namun ternyata sukses ulama kita terdahulu membawa dakwah Islam di Indonesia sehingga Indonesia jadi negara terbesar penduduk agama Islamnya di dunia, nomor 2 sekarang. Berapa tahun lalu nomor 1, sekarang nomor 2, dikalahkan oleh Pakistan. Tapi kita salah satu negara yang paling besar penduduk umat muslim. Alhamdulillah. Ingat, yang muslim belum tentu mukmin. Betul atau tidak? Banyak orang Islam, kita lihat berapa persen orang Islam di Indonesia? Tahu Bu? Pak, berapa umat Islam di Indonesia? Berapa persen? Penduduk Indonesia berapa? Bu? Ih. Allahu Akbar Bu. Emang tinggal di mana Bu? Tinggal di Gunung Putri. Indonesia warganya kurang lebih 275 juta. Banyak gak Bu? Lebih banyak orang semua itu. Yang muslimnya banyak. Hampir 80%, kalau gak salah 84%. Banyak orang muslimnya. Sekitar 200 jutaan umat muslim yang ada di Indonesia. Ada berapa ribu masjid di Indonesia? Ingat, yang belum tentu Kenapa? KTP-nya Islam, sholatnya kagak, geblek.
Betul. Sekarang kita lihat masjid di Geria Bukit Jaya ada berapa banyak? Banyak. Lagi sholat ramean di masjid apa pasar? Bu, Jumatan ramean di masjid apa pasar? Jadi kalau mau ngelihat orang Islam ngelihatnya lebaran. Ramean masjid apa pasar kalau lebaran? Masjid, betul? Jadi kalau mau ngelihat orang Islam ngelihatnya waktu tuh orang Islam. Puasa kagak, sholat kagak, lebaran nangis paling duluan dia. Benar. Ada nggak kira-kira di sini orangnya? Ada nggak? Mana? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Tuh baru muqaddimah doang udah 10 menit bu. Saya ketar-ketir aja mau ceramah bentar ini. Sampai jam di 11 amplopnya tambahin lagi berarti. Bu, akhirnya apa? Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi salah satu bukti umat muslim yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Yang di sono alim jawabnya. Innahu huwas sami'un. Kenapa makna kalimat awalnya Subhanalladzi, Maha suci Allah. Ayat awalnya sudah menunjukkan keagungan Allah. Kenapa? Karena peristiwa yang akan terjadi ketika Isra dan Mi'raj itu tidak dapat diterima oleh akal, namun bisa diterima oleh iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana asra bi 'abdihi laila, hambanya Allah diberangkatkan di malam hari. Jadi Isra Mi'raj itu waktunya malam hari. Waktu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra Mi'raj terjadi setelah Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan. Nabi waktu itu ditinggal sama istrinya. Nabi ditinggal sama pamannya yang paling ngebela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, ditinggal meninggal. Akhirnya Nabi sedih, makannya disuruh jalan-jalan. Jadi salah satu obat kesedihan adalah yang kenceng ibu-ibu, yang puyeng bapak. Bu, kalau lagi punya masalah, kalau lagi punya kesedihan, jalan. Ibu nggak punya duit, mintanya ama Pak pengen jalan. Ibu sedihnya hilang, bapak sedihnya nambah. Betul atau tidak? Akhirnya apa? Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode jalan-jalan. Supaya apa? Rasulullah melihat cobaan-cobaan umat muslim yang lainnya. Rasulullah melihat cobaan-cobaan hamba Allah yang lainnya. Rasulullah melihat cobaan-cobaan, hukuman-hukuman, siksaan-siksaan manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad waktu itu malam-malam di Masjidil Haram, lagi zikir, lagi sedih, lagi berdoa di Masjidil Haram. Akhirnya apa? Dibangunin sama malaikat Jibril. Dicolek Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Bu. Nabi Muhammad di Masjidil Haram dicolek, lagi ketiduran Nabi Muhammad. Saking capeknya itu ibadah, saking capeknya zikir. Karena mungkin akrab sama Nabi Muhammad, malaikat Jibril nyolek, mat. Dicolek Nabi Muhammad, dicolek kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah Nabi. Pas Nabi bangun, Nabi nggak ngelihat ada siapa-siapa. Coba ibu sekarang di musola Al-Ikhlas. Pak, merbot, tidur malam-malam di kantor, ada yang nyolek, bang. Melek kagak ada siapa-siapa. Bagaimana kira-kira? Kak? Tapi beda anak Nabi, dicolek ya Muhammad, dicolek kakinya Nabi. Bangun, Nabi nggak ngelihat siapa-siapa. Ketiduran lagi Nabi.
Dicoleklah pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicolek pahanya, Nabi bangun, gak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya pundaknya Nabi dipegang sama malaikat Jibril. Ngeliat langsung ketutup pandangan langit. Kenapa? Saking gedenya sayap malaikat Jibril. Akhirnya bangun. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ayo ikut sama saya ke depan. Dibawa ke depan Masjidil Haram. Udah ditungguin sama kendaraan yang warna putih. Namanya apa? Akhirnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra, diberangkatkan oleh Allah, di dalam kitab hadis Sahih Muslim dan Bukhari dikatakan fasyaqqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam thumma gusila bima'i zamzam. Dadanya Nabi dibelah, Ibu. Dadanya Nabi dibelah, dicuci sama air Zam-Zam. Buat apa? Dibersihin hatinya Nabi, bukan hatinya Nabi kotor. Dibelah dadanya Nabi, diisi cahaya keimanan dan hikmah. Bukan Nabi nggak beriman, bukan Nabi nggak punya hikmah. Tapi kenapa? Saking akan besarnya peristiwa ini, sampai Nabi pun yang hati imannya paling tinggi masih ditambahkan cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu. Wa fi syaqqi sadrihi sallallahu alaihi wasallam tahyi'atun lima syahadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umurin izam. Imam Qadiyat mengatakan, apa dikatakannya? Ternyata diisi iman hati Rasulullah. Cahaya iman hati Rasulullah itu untuk apa? Karena bakal banyak peristiwa yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi ketika di perjalanan itu ngelihat Bapak, ngelihat apa? Ngelihat orang-orang yang susah sholat, palanya digetok pakai batu. Bu, ini hadis riwayat Imam Nasai. Digetok, orang disiksa, dihancurin kepalanya pakai batu, dibentuk lagi menjadi sempurna, dihancurin lagi pakai batu. Gara-gara apa? Susah sama sholat. Itu sama apalagi ninggalin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa? Sholat itu adalah ibadah yang menjadi mahkota agama, yang menjadi puncak agama, ibadah sholat. Makanya Isra Mi'raj peristiwanya istimewa. Kenapa? Karena melahirkan salah satu ibadah yang kalau kagak bisa berdiri kita disuruh, enggak bisa duduk kita disuruh tiduran, enggak bisa tiduran kita disuruh pakai isya. Akhirnya isyarat enggak mampu kita disuruh saking wajibnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Akhirnya sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Nyampe di Masjidil Aqsa ternyata udah ditungguin sama ribuan anbiya. Ribuan para nabi nungguin. Orang-orang ada banyak di Masjidil Aqsa malam tersebut. Nanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Jibril, mereka siapa? Akhirnya dijawab sama malaikat Jibril, "Hum qudama'uka ya Muhammad." Mereka adalah pendahulu engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang nabi yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad shalli bin nas." Nabi Muhammad suruh jadi imam. Ini kita bangga jadi umatnya Nabi. Nabi paling muda, Nabi paling belakang, tapi ketika bertemu nabi yang lain, Nabi yang jadi imam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bangga apa enggak jadi umatnya Nabi? Bangga apa enggak jadi umatnya Nabi? Ini yang repot sekarang, orang ngaku beriman, orang ngaku Islam. Banyak KTP sekarang Pak, agamanya Islam. Apalagi orang-orang yang main TikTok, anak-anak muda Bu. Saya pengen lihat sekarang, ibu-ibu ada berapa kira-kira jemaah di sini? Banyak pokoknya ini ya. Bu, bapak-bapak banyak. Bu, lihat 5 tahun ke depan. Sekarang boleh ibu buktiin, sekarang malam ibu buktiin. Ada berapa di sini jamaah ibu-ibu? Ada berapa jamaah bapak-bapak? Ada berapa jamaah anak muda? Lihat. Mana yang perawan? Ayo. Mana yang perawan? Bocah itu. Mana yang perawan saya nanya? Udah pada turun mesin ini mas saya ngeliat.
Lu banyak bener dah. Bu, kita lihat acara majelis taklim, ada majelis taklim ibu-ibu, bukan majelis taklim anak muda, jarang. Majelis taklim bapak-bapak, jarang majelis taklim anak muda, jarang. Anak muda ikut ngaji, ngadon pacaran doang. Bener nggak Bu? Sekarang saya ngajar tafsir di Depok, Bu, di daerah Pekapuran saya ngajar tafsir di masjid. Di masjidnya lebih gede nih dari musola ini, gede masjidnya. Jamaahnya aki-aki, ada 11 orang aki-aki. Modar satu kagak nambah Bu, jadi 10. Saya demi Allah ini Bu ngajar. Ustadz yang ngajar siapapun jemaahnya 11 doang, kagak nambah kagak ngurang. Meninggal atuh aki-aki kagak nambah Ibu. Pak, coba di sini bapak-bapak lihat anak muda yang ikut ngaji malam minggu siapa? Ibu-ibu majelis taklim yang gantiin anak mudanya siapa? Ayo. Jangan begitu, ada anak muda yang baru nikah ikut ngaji, kagak. Betul? Sekarang sibuknya ngapain? Benar? Sibuk HP, akhirnya gampang mereka ngedengar aja ntar dulu. Ikut ngaji ntar dulu. Sampai akhirnya HP ini yang ngancurin umat-umat Islam di Indonesia. Sok ngomongin agama mandi junub kagak bisa. Bener gak Bu? Bener gak Bu? Ini ibu-ibu coba yang ikut ngaji setiap hari, yang ikut majelis taklim setiap hari. Kalau ditanya soal haid ngerti apa kagak? Bu, perempuan setiap bulan itu keluar darah, disebutnya darah. Perempuan punya berapa darah yang keluar? Tuh kan? Apa aja? Satu lagi? Haid, nifas, dan istihadah. Enggak semua orang tahu. Ibu tahu paling sebentar haid berapa Bu? Bu, ada yang bingung. Ada yang 3 hari bilang itu 3 hari dia bilang. Coba, beda-beda. Banyak yang enggak tahu Bapak. Itu urusan perempuan. Ini yang suka ngaji. Apalagi anak-anak muda yang kagak ngaji. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Akhirnya apa? Jangan kita ngomongin sholat dulu. Bebersih cebok aja pada salah masih Bu. Akhirnya apa? Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW sekarang menjadi semakin miris untuk disebarkan saking sulitnya. Kenapa? Gara-gara anak-anak muda, orang-orang muda jarang pada ngaji. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Susah. Orang yang mau daftarin anaknya ke pesantren, orang-orang yang di HP, yang di TikTok ngomongnya apa? Pesantren kampungan, betul atau tidak? Mau masukin anaknya ke pesantren, anak saya di pesantren bisa jadi apa? Cuma jadi ustadz doang, paling makan berkat. Pak, saya ngalamin omong-omongan begitu Ibu. Demi Allah. Saking kita anak santri doang, anak santri bisanya apa? Sekarang ustadz kalau miskin dibilang sama orang-orang, tuh anak santri mah mis. Ustadznya kaya, katanya nggak boleh cinta dunia. Miskin salah, kaya salah. Serba salah. Karena apa? Mereka bukan ngelihat kitanya, tapi karena menyebarkan dakwah agama Islam sekarang udah saking sulitnya. Orang-orang KTP-nya doang Islam, ibadah kagak. Nah ini yang repot. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini, ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Diperintahkan alaihi khamsan ba'da khamsina marat, diperintahkan sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang, wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Bu, Pak, yang percaya tentang Isra dan Mi'raj pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar
Sahabat yang lain belum semuanya percaya. Ada yang langsung kagak percaya sama Nabi, bilang Nabi orang gila. Ada orang yang setengah percaya sama Nabi, setengah kagak. Artinya ini peristiwa saking istimewanya hanya bisa diterima oleh orang-orang yang makanya hadiah ibadah sholat bisa dijalankan hanya oleh orang-orang yang makanya Bapak bersyukur yang masih aktif sholat jamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan, berarti Allah masih ngizinin di dalam hati kita terdapat alhamdulillah. Nggak usah iri sama mereka orang-orang kaya, hartanya banyak tapi sholatnya jarang. Mereka dapat istidraj, dikasih harta dunia tapi hatinya dijauhkan oleh Allah Subhanahu. Makanya yang ngebedain kita sama monyet cuman betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Yang ngebedain kita sama kambing cuman monyet makan kita, monyet tidur kita, monyet kawin kita, monyet minum kita. Betul atau tidak? Monyet kagak sholat kita. Yang bedanya bedanya begitu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Monyet kagak sholat, kita sholat yang beriman. Kalau manusia kagak sholat berarti apa bedanya sama ibu-ibu lagi ngerumpi tiba-tiba ajan temennya gak mau sholat ditinggalin, berarti dari tadi ngobrol sama Bu, bapak-bapaknya nongkrong di pos ronda sampai subuh, ajan subuh balik, semalaman nongkrong sama ibu punya laki, tiap hari tidur sama laki, sekasur sama laki, sholat kagak, itu lakinya tiap malam ditumpakin. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Makanya apa? Saking istimewanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, salah satu ibadah yang tidak punya toleransi hanya ibadah sholat. Nggak bisa berdiri disuruh duduk, nggak bisa duduk suruh tiduran, nggak bisa tiduran suruh pakai isyarat, semuanya nggak ada. Lagi dalam perjalanan ada sholat ihtiramul waqti, sholat kelewat suruh dikodok, diganti semuanya. Saking wajibnya. Tapi kalau puasa sakit boleh digantinya entar. Dalam perjalanan boleh kagak puasa diganti entar. Sholat nggak bisa. Karena saking istimewanya ibadah salat. Sehingga Al-Imam Haddad mengatakan apa? La dina liman la sholata lahu. Tidaklah disebut beriman orang yang tidak melaksanakan ibadah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ternyata Nabi Muhammad diberangkatkan untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Maka ibadah sholat adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj intinya satu, kita buat ngingetin, nambahin iman kita betapa pentingnya ibadah Mudah-mudahan pulang dari majelis ini, pulang dari acara ini, pulang dari ta'lim ini, yang sholatnya belum istiqomah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hajatnya belum kesampaian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Yang belum berangkat ke Mekah, saya doain nyampe ke Mekah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah gratis. Amin. Jalan kaki gratis. Ada orang Geria Bukit Jaya jalan kaki ke Mekah, Bu, tahu? Bu, Ibu nggak tahu? Ada orang Geria Bukit Jaya, orang masjid apa yang di depan warna hijau itu? Baitur Rahim, dari pintu depan itu, bukan Al-Kahfi sono lagi, Baitur Rahim ya, Al-Furqon. Ada di situ orang Geria Bukit Jaya asri jalan kaki ke Mekah.
perjalanan 10 bulan. Jalan kaki 10 bulan. Cuman pulangnya naik pesawat. Lah iya, capek Bu, bolak-balik jalan kaki. Tapi ternyata boro-boro sama dia diupload ke status WA, enggak. Saya kenal sama beliau ngomongnya apa? Ustadz, enggak penting terkenal di bumi, yang penting terkenal di langit. Alhamdulillah. Jadi ibu kalau punya niat ke Mekah bukan soal duit, tapi niat. Gidah jalan kaki. Orangnya ada Bu, cuman saya nggak bisa sebutin nama, beliau minta ditutupin. Tapi cerita beliau ketika berangkat ke Mekah itu salah satu tanda ternyata masih di bumi ini ada hambanya Allah yang betul-betul ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan iman kita pada saat ini Allah tambahkan. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Saya mau kenalan dulu terakhir. Kalau kenalannya di awal lupa sama ceramah. Kalau udah ceramah kenalan jadi ingatnya nama saya. Nama saya Faris Fudla Fasih LC. Saya kuliah di Maroko, gelar saya LC, keluar 2021. LC artinya lulusan COVID. Saya kuliah di Maroko Ibu, gelar saya memang LC. Pas tahun COVID jadi singkatannya lulusan COVID. Bu, saya alhamdulillah pulang 2021. Nikah 2023, buka pesantren 2024. Sekarang saya punya pesantren baru 1,5 tahun kita buka. Santri saya alhamdulillah kurang lebih ada 40 orang Bu. Mondok di tempat saya sebulan bayarannya angkatan pertama cuma 400.000. Makan, tempat tinggal, listrik, air, sepiteng, semuanya dah pokoknya. Lah masa sepitengnya suruh bikin sendiri dia dapat 400.000. Udah dibilang murah sama orang, ternyata orang tuanya masih nunggak. Saya bilang berarti kurang mu. Orang bilang pesantren saya bayar 400.000. Ustadz emang beneran 400.000? Kagak percaya. Dikasih murah salah, dikasih mahal kagak ada yang dah. Alhamdulillah santri saya 40 sekarang. Insya Allah tahun depan nambah lagi 30 atau 40. Amin ya robbal. Pesantrennya khusus perempuan, tahfiz Quran dan bahasa Arab. Kenapa khusus perempuan tahfiz Quran? Karena istri saya yang hafal Quran. Jadi biar dibimbing sama istri saya kalau tahfiz Qur'annya. Bahasa Arabnya dibimbing sama saya karena saya kuliahnya di Arab. Dan tapi alhamdulillah saat ini yang ngajar bahasa Arabnya asli orang Yaman 2 orang ustazah di pondok kita. Bayarannya tetap berapa Ustaz? Tetap 450 kagak berubah. Naik 50.000 per tahun Ibu, naik gocap. Cabai aja naiknya 2 kali lipat. Pesantren naik go. Kenapa kita bikin biaya yang sederhana? Karena saya pengen orang-orang tetap mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain pesantren saya mudah-mudahan makin berkembang ke depannya ini. Ya. Tahun depan masih ada kuota. Kita nerima 30 orang, sekarang yang daftar udah 17 orang, tinggal 13 orang lagi. 13 orang lagi. Sekolah SMP, SMA, silakan ibu-ibu yang mau daftar bisa hubungi Ustadz Likun kalau di sini. Ya Bu. Cilengsi, Taman Buah Mekarsari.
Oh. Ibu tahu Kiai Tatang tahu? James Bond tahu? Jaga masjid sama kebon. Kiai James Bond jaga masjid sama, karena ngelewatin ke pesantren saya, ke rumah orang tua saya itu ngelewatin masjid, masuk gang pertama ada masjid, baru ke makanya James Bond jagain masjid sama kebon. Tapi itu bukan nama sembarangan, ada dalilnya. Surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Makanya masuk gangnya masjid duluan. Masjid urusan akhirat apa dunia? Kebun urusan dunia apa akhirat? Makanya dunia mah belakangan, yang depan akhirat dulu. Jadi ada dalilnya nama James Bond, jagain masjid sama kebun. Kagak sembarangan ibu. Jadi silahkan ibu yang mau daftar, ya bu, yang mau daftar mangga ke pesantren saya. Cuman sekarang biayanya emang ada tambahan, cuman tetap terjangkau insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin ya robbal. Jangan panggil saya Pak Ustadz. Saya kalau dipanggil Bapak mulu Pak Ustadz, Pak Ustadz. Yang manggil saya lebih bapak-bapak lagi sebenarnya. Usia saya berapa bu? Seger amat kita 25. Bu, saya berapa bu? Saya mau cuman bewokan doang bu. Umur saya 19. Umur saya baru 29 tahun. Ya bu, apa? Percaya bu? Saya 28 tahun, 29 tahun percaya? Alhamdulillah. Bu, mudah-mudahan kita jumpa lagi ke depannya, amin. Puasa kita lancar, urusan kita lancar. Amin ya robbal alamin. Akhir kalam yang saya sampaikan semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Tadi Ustadz Umar pakai pantun, saya jadi pengen pakai pantun. Bu, bilang cakep jangan lupa. Bila ada jarum patah jangan disimpan di dalam dasi. Kalau ada kata-kata yang salah jangan laporin polisi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa bu ya.